أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ada di zaman saat ini, mereka adalah bukan keturunan Yakub alaihissalam. Bahkan kenapa bisa seperti itu? Karena tentunya Bani Israel itu sendiri atau kaum Yahudi itu sendiri telah dihancurkan atau telah diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hambanya yang mungkin terjadi sudah sekian ribu tahun lamanya. Jadi dakwaan mereka terhadap pengakuan mereka tentang bahwasanya mereka adalah keturunan asli Nabi Yakub alaihissalam tentunya tidak tepat, karena banyak sekali sekarang para penganut Yahudi itu sendiri merupakan dari bangsa-bangsa lain. Pada surat Al-A'raf kita banyak temukan tentang cerita Musa alaihissalam bersama Yahudi, yang dimana di sana Allah banyak menyelamatkan bangsa Yahudi. Kemudian Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk berubah. Akan tetapi apa yang mereka lakukan? Qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Ketika Musa dan juga Rabb-nya memberikan kesempatan, yaitu berupa motivasi untuk optimis agar bisa menyeberangi lautan, mereka bilang qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum. Seolah-olah mereka pesimis dan tidak bisa menyeberangi lautan dan takut akan Fir'aun bisa mengejar mereka. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Mereka takut kalau Fir'aun dan juga tentaranya bisa mengejar mereka. Jadi orang-orang Yahudi ketika nabinya memberikan semangat bahwasannya mereka tidak akan terkejar oleh orang-orang dari suruhan Fir'aun, tapi mereka malah pesimis. Kemudian setelah berhasil menyeberangi lautan, apa yang mereka lakukan? Bukan bertambah ketaatan, tapi malah meminta Musa untuk membuatkan sebuah berhala, karena mereka melewati suatu kaum, melihat kaum tersebut menyembah berhala. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, kenapa engkau tidak membuatkan kami berhala seperti halnya mereka sembah? Dan ini terjadi juga di zaman Rasulullah SAW. Waktu itu para sahabat baru pada masuk Islam. Kharajna ma'a Rasulullah SAW ila Hunainin. Kami pergi bersama Rasulullah SAW untuk melakukan perang Hunain, dan waktu itu kami masih dalam keadaan orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian mereka melihat sesuatu hal yang digantung di sebuah pohon, yaitu pohon sidr. Mereka menggantungkan pedang-pedangnya, mereka menggantungkan seluruh alat peperangannya di sana, seolah-olah ada seperti energi yang disalurkan dari pohon sidr itu ke pedang dan juga alat-alat perang mereka, sehingga mereka merasa yakin bahwasannya kemenangan ada di tangan mereka. Jadi bukan Allah yang memberikan kemenangan. Ij'al lana dzata anwat kama lahum dzata anwat. Wahai Rasulullah SAW, jadikanlah untuk kami, bikinkanlah untuk kami suatu hal seperti mereka, yaitu pohon yang digantungkan dengan beberapa hal alat peperangan. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar. Rasulullah kaget. Ternyata kemusyrikan itu bukan terjadi di masa nabi-nabi terdahulu saja, tapi yang namanya kemusyrikan di setiap zaman itu ada. Allahu Akbar. Rasulullah kaget. Innahas sunan. Wah, ternyata ini merupakan sunnatullah yang terjadi pada setiap umat. Kenapa Nabi kaget? Harus kaget, karena kemusyrikan itu adalah suatu hal yang sangat besar kejahatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwani wa akhwati rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang Bani Israel melakukan fasad atau kehancuran di muka bumi ini, ya. Ada pendapat yang pertama
berkata tentang kelakuan mereka. Yang pertama adalah ketika zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW sampai ketika Nabi Muhammad SAW mengusir mereka ke luar kota Madinah dan juga negeri Syam. Itu merupakan penghancuran mereka yang pertama. Dalam ayat masih sama di surat Al-Isra yang bunyinya fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berusaha menyampaikan kepada kita bahwasannya ketika suatu kaum, ya, contohnya kaum Yahudi ini melakukan kerusakan di muka bumi, maka Allah Ta'ala pun akan membalas kepadanya. Tapi bedanya kalau kita lihat dengan kaum-kaum yang lain seperti kaum Lut, kaum Nuh, kaum Tsamud, kaum Ad dan kaum-kaum yang lainnya, itu Allah hancurkan mereka tanpa ada tersisa. Tapi kenapa kaum Yahudi Allah sisakan sampai hari ini untuk kita? Ada yang tahu kenapa sebabnya? Dan kenapa orang-orang Yahudi juga itu nggak pernah melakukan yang namanya Yahudinisasi? Kalau orang Kristen kan Kristenisasi banyak, Islam mungkin banyak Islamisasi, dakwah gitu kan. Kristen Kristenisasi dengan 6 bungkus mie goreng plus telur setengah kilo misalkan. Banyak orang-orang Muslim yang jadi Kristen. Tapi kenapa orang-orang Yahudi tidak ada istilah bagi mereka Yahudinisasi? Mereka nggak pernah berdakwah. Karena mereka tahu, "Tsumma radadna lakumul marrata wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira." Jadi sudah sunnatullah bagi kaum Yahudi itu Allah beri harta yang banyak, wa amdadnakum bi amwali wa banina, dan juga anak-anak yang banyak, wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami juga jadikan mereka suatu kelompok yang sangat besar lagi. Jadi setelah Allah hancurkan di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW sampai zaman Nabi Muhammad SAW, jadi banyak pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Pertama, yaitu setelah mereka tercerai-berai dari kerajaan Sulaiman, muncul seorang raja yang bernama Nebukadnezar atau Bukhtanasar, datang ke negeri Palestina untuk memporak-porandakan kaum Yahudi yang ada di sana. Sampai Haikal Sulaiman yang ada di sana, tempat ibadah mereka dihancurkan. Setelah Bukhtanasar kalah oleh kerajaan Persia, maka muncullah kerajaan Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain. Jadi ada 3 raja di muka bumi ini yang hampir bisa menguasai hampir seluruh dunia. Yang pertama adalah Sulaiman, yang kedua adalah Alexander, dan yang ketiga adalah, ada yang tahu siapa? Bukan. Bukhtanasar. Jadi Rasulullah belum. Ketiga raja ini, yang pertama menyelamatkan kaum Yahudi dan kedua sisanya menghancurkan kaum Yahudi. Dan yang terakhir adalah seorang panglima perang yang bernama Titus, yaitu ketika zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, maka Allah kirimkan Titus ini untuk menghancurkan negeri Palestina. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi suka berkhianat kepada pemimpinnya. Karena orang Yahudi suka membuat rencana-rencana untuk menghancurkan orang yang lainnya. Karena bagi mereka selain orang Yahudi itu rendah, bagi mereka orang Yahudi itu adalah hewan, bisa diperintah, bisa dijadikan budak. Makanya dalam banyak ayat Allah Ta'ala memberikan gambaran kepada kita semua tentang bagaimana pengusiran Yahudi dari suatu negeri dan juga penghancuran mereka dari suatu negeri. Di zaman Rasulullah SAW, apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah? Yang pertama adalah Bani Nadir. Mereka berbuat maksiat, mereka berbuat kesalahan besar ketika ada seorang wanita yang ingin menjual barang tapi malah dipermainkan di pasar. Sehingga banyak orang yang melihat wanita ini dan wanita ini malu, kemudian ada seorang muslim yang ingin menolongnya sehingga membunuh orang Yahudi yang telah mempermalukan wanita tadi. Di sana mulai terjadi pergolakan, akhirnya Rasulullah SAW mengusir Bani Nadir dari kota Madinah. Padahal tidak ada kaum Yahudi yang tinggal di dalam kota Madinah kecuali Bani Nadir. Selain Bani Nadir, ada juga Bani apa lagi?
Bani Qainuqa, maaf yang tadi Bani Qainuqa. Sedangkan Bani Nadir, kisahnya adalah ketika mereka ingin melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah dengan melemparkan batu ketika mereka mengundang Rasulullah ke kampung mereka. Itu persengkokolan yang kedua yang dilakukan oleh Bani Nadir. Jadi yang pertama Bani Qainuqa dan yang kedua perang Ahzab. Ya, kalau kita lihat dalam sejarah, orang-orang kafir Quraisy itu selalu melakukan peperangan dengan secara tidak ada strateginya. Tapi kalau orang-orang Yahudi, dia lembut gitu, lewat jalur bawah. Tahu-tahu udah meracuni Rasulullah SAW. Tahu-tahu ada sahabat yang meninggal karena racun. Pergerakannya itu tersembunyi. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, Rasulullah mengirim Sa'ad bin Mu'adz untuk pergi ke Khaybar untuk membunuh semua orang Yahudi, yaitu laki-lakinya yang sudah balik dan sisanya perempuan dan juga ibu-ibu tidak dibunuh. Karena apa? Karena kelakuan mereka yang sungguh biadab, yang melakukan persengkokolan dengan orang kafir dan pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin. Padahal mereka sudah memiliki janji dengan kaum muslimin agar selalu membantu kaum muslimin, agar selalu memberikan dukungan kepada kaum muslimin ketika diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi apa yang mereka lakukan? Malah berkhianat. Akhirnya Rasulullah SAW mengusir mereka keluar dari kota Madinah, pergi ke Khaybar sama. Akhirnya Rasulullah perangi mereka. Pada zaman Umar benar-benar benci kepada Yahudi, sehingga dia minta kepada orang-orang Nasrani yang tinggal sebelum Umar di Al-Quds agar melakukan perjanjian dengan Umar agar semua orang Yahudi yang ada di Syam atau di Jazirah Arab secara keseluruhan mereka diusir dari Jazirah Arab. Kenapa? Karena ada salah satu orang Muslim yang meninggal di tanah Yahudi. Tapi ketika ditanya kepada penduduk Yahudi tanah tersebut, tidak ada yang ngaku satupun. Sehingga Umar saking kesalnya kepada orang-orang Yahudi mengusir seluruh orang-orang Yahudi yang ada di Jazirah Arab. Dikeluarkan oleh Umar, keluar dari Jazirah Arab. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat kecuali akan terjadi peperangan antara Muslim dan Yahudi. Ini Rasulullah yang bilang. Terus kenapa kita tidak memerangi Yahudi sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah, tapi malah kita tinggal dengan orang Yahudi, damai dengan orang Yahudi ataupun yang sejenisnya? Memang betul kita melakukan hal seperti itu karena kasih sayang, karena perdamaian adalah ajaran Islam juga. Dan Rasulullah SAW bersabda, man adza dzimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti orang-orang zimmi, maka dia telah menyakitiku, menyakiti Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang telah menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun la taqumus sa'ah di sini ya berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan juga fasad yang mereka lakukan yang kedua kalinya. Jadi untuk fasad yang pertama, para ulama tafsir berkata bahwasannya mereka telah melakukannya dari sebelum zaman Rasulullah sampai zaman Rasulullah SAW. Tsumma ba'atsna, yang tadi saya sebutkan ayatnya fa idza jawa'du lahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Itu sudah lewat. Kemudian ayat yang selanjutnya summa radadna, kemudian in ahsantum falaha wa in asa'tum. Gimana bunyi ayatnya? In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah. Nah, ini yang berkaitan dengan Yahudi zaman sekarang. Jadi kiamat, ikhwah sekalian, tidak akan pernah terjadi kecuali kita bisa memerangi orang Yahudi. Dan tadi saya sebutkan juga bahwasanya mereka tidak pernah melakukan Yahudinisasi dan tidak pernah melakukan dakwah-dakwah yang mengajak kepada agama Yahudi. Karena apa? Karena jaminan Allah, karena sunatullahnya seperti itu. Mereka udah dikasih Allah dengan kekayaan. Tapi dalam hadis ini
nanti kita akan memerangi orang Yahudi. Dan Allah jadikan Yahudi ada sampai sekarang, itu tujuannya adalah sebagai ujian untuk kaum muslimin. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwasannya ujian kita itu telah selesai ketika Palestina sudah kembali ke tangan muslimin. Mana, sampai sekarang Palestina belum diakuin. Benar nggak? Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan lagi, fayaqtuluhumul muslimun al-yahud hatta yakhtabi'a min wara'il hajar wasyajar. Sehingga ketika kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi ini ngumpet di belakang pohon dan juga di belakang batu. Sehingga Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, fayaqulul hajar wasyajar, ya muslim ya Abdullah, maka berkatalah batu dan juga pepohonan, wahai muslim, wahai Abdullah, hadza Yahudi khalfi, ini orang Yahudi ada di belakangku. Faqtulhu, maka bunuhlah. Kalau kita lihat hadis secara bahasa tentunya kok kayak kartun ya? Kayak kartun. Kenapa kayak kartun? Batu bicara, pohon bicara gitu kan. Ada yang berpikir sampai situ enggak? Ya tentunya di sini ya, para ulama hadis memberikan penafsiran yang dimaksud dengan batu berbicara dan juga pohon berbicara adalah perumpamaan dari Rasulullah SAW bahwasanya tidak ada tempat sembunyi bagi Yahudi nanti ketika kaum muslimin melakukan perang dengan mereka. Kapan? Wallahu a'lam kapan terjadinya. Yang jelas ini merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan sekali lagi Yahudi sebagai bangsa yang ada sampai saat ini adalah sebagai ujian untuk kita kaum muslimin. Karena Allah jadikan mereka sebagai ujian, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk kita semua untuk bisa mengalahkan Yahudi ini. Dengan apa? Banyak caranya. Gak harus dengan perang misalkan. Antum punya keahlian tertentu, maka perdalamanlah keahlian itu sehingga bisa bermanfaat untuk umat. Antum bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk umat dengan cara tertentu sehingga Yahudi merasa terpojokkan, antum melakukan dan fokuskan hal tersebut. Jadi banyak istilah, kalau misalkan kaum muslimin dahulu adalah perang, maka di zaman sekarang banyak jenis perangnya. Ya, ada perang pemikiran, ada perang sosmed, ada perang, banyak perang yang lainnya. Jadi ketika kita melihat Palestina, tanah kaum muslimin diserbu oleh orang-orang Yahudi dan kita tidak bergeming, maka perlu ditanya lagi, apakah kita ini termasuk kaum muslimin yang sebenarnya atau bukan? Padahal Yahudi dijadikan untuk kita sebagai ujian, tapi kita tidak respon dengan ujian tersebut. Kita tidak memiliki hati untuk bisa menolong saudara-saudara kita sesama kaum muslimin yang ada di Palestina. Ya minimal kita lanjutkan perang kita dengan doa, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala mudahkan atau agar Allah taala menolong kaum muslimin yang ada di Palestina. Amin. Ya, mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan keyahudian antum. Ya, karena ana lihat anak pesantren yang fokus terhadap Al-Quran tentunya akan berkaitan dengan Al-Quran terus. Ya, salah satunya ya wawasan keyahudian ini, yang dimana hampir sebagian Al-Quran isinya tentang Yahudi, tentang Bani Israel bersama Musa. Dan jarang sekali di antara kita yang bisa mengambil hikmahnya, baik itu karena mungkin kelalaian kita, ya mungkin saya pribadi juga sama, entah mungkin karena ada di antara kita yang belum sempat untuk menyampaikannya. Jadi Allah Ta'ala sekali lagi menjadikan Yahudi sebagai ujian untuk kaum muslimin yang ada di zaman sekarang. Ini merupakan motivasi untuk kita agar kita selalu siap siaga atas konspirasi yang selalu mereka lakukan di setiap zaman. Dan yakinlah bahwa Allah Ta'ala pasti akan membantu hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.